Baik, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video tentang sistem pencernaan pada mamalia, yaitu manusia dan perbandingannya dengan Pisces. Pengertian dari sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh yang bertanggung jawab atau berfungsi untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh, serta menghilangkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat digunakan melalui proses pencernaan dan penyerapan makanan. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk perbandingannya dengan Pisces, tidak ada perbedaan signifikan karena memiliki organ pencernaan yang lengkap sama halnya dengan manusia, dengan dimulai dari mulut, esofagus, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Pencernaan pada makanan berlangsung secara fisik di dalam mulut dan berlangsung secara kimiawi di dalam lambung dan usus. Saya akan menjelaskan histologi mulut. Jaringan penyusun pada mulut terdiri dari epitel mucosa yang berada pada lapisan gusi yang berfungsi menghasilkan kelenjar saliva. Jaringan ikat terdiri atas jaringan mukosa yang memiliki pembuluh darah, lalu jaringan ototnya adalah otot lirik. Histologi lidah. Jaringan penyusun pada lidah terdiri dari epitel mucosa yang menghasilkan kelenjar pada lidah yang berperan dalam proses penyunya makanan. Jaringan ikat mukosa yang berhubungan langsung dengan tulang serta memiliki otot. Kemudian struktur histologis gigi, bagian keras, mineralitet enamel terdiri dari 96% kalsium. Enamel rod dibungkus oleh matriks organik. Dentin terdiri dari 70% kalsium. Dentinal tubules. Sementum terdiri dari 50% kalsium. Sementestes dalam lakuna. Pulpa jaringan ikat longgar dengan pembuluh darah dan sabut saraf. Baik, organ berikutnya adalah lambung. Struktur histologis pada lambung adalah sebagai berikut. Untuk jaringan epitel pada lambung terdiri dari epitel selapis silindris dan berlapis pipih yang berfungsi untuk memberikan dukungan struktural dalam melaksanakan fungsi dari lambung. Untuk jaringan ikatnya adalah sebagian besar terdiri dari jaringan mukosa. Dan untuk jaringan sarafnya terdiri dari sistem saraf otonom yang mengatur fungsi-fungsi pencernaan. Dan untuk jaringan ototnya terdiri dari otot polos yang bersifat sirkular dan longitudinal yang berperan dalam gerakan peristaltik makanan di lambung. Dan perbandingannya dengan Pisces adalah tidak terlalu terdapat perbedaan yang signifikan dengan manusia. Pada epitelnya adalah selapis silindris, untuk jaringan ikatnya mukosa, jaringan sarafnya adalah saraf otonom yang mengatur fungsi pencernaan, dan jaringan ototnya adalah otot polos yang bersifat sirkular. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usus halus. Jadi pengertian usus halus sendiri yaitu usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Jadi usus halus sendiri terdapat beberapa jaringan, yaitu jaringan epitel yaitu dia terdapat selapis silindris yang menghasilkan enzim dan kelenjar duodenum untuk mendukung fungsi usus halus dalam menyerap makanan. Nah, yang kedua dia terdapat jaringan ikat. Jaringan ikat ini dia terdapatnya jaringan ikat longgar dan padat yang tersusun atas serat elastin, kolagen, dan retikuler yang membantu memberikan fleksibilitas. Selain itu ada jaringan mukosa. Nah, jaringan saraf
Dan ketiga, jaringan saraf, yaitu dia terdapat saraf otonom untuk mengatur fungsional otomatis usus halus. Nah, yang keempat yaitu jaringan otot. Jadi dalam usus halus dia terdapatnya jaringan otot, yaitu dia terdapat otot polos. Nah, di mana perbandingan antara pada manusia dengan Pisces, yaitu Pisces yaitu jaringan epitel, selapis kolumnar, jaringan ikat, dia terdapatnya jaringan ikat padat, longgar, dan jaringan ikat retikuler. Pada jaringan saraf, dia terdapat jaringan otonom. Jaringan otot, dia terdapat otot polos. Jadi tidak ada perbedaan signifikan dengan manusia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan usus besar jaringan epitel selapis silindris yang mengandungkan sel goblet. Terus jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan mukosa. Jaringan saraf, sistem saraf otonom